Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tamimunamah dari program studi pendidikan guru dan sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Baik, kita mulai. Yang pertama, ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Menurut Langgulung, pendidikan Islam tercakup dalam 6 pengertian, yaitu at-tarbiyah ad-din, yang artinya pendidikan keagamaan, at-ta'lim fil islami, pengalaman keislaman, at-tarbiyah al-muslim, pendidikan orang-orang Islam, at-tarbiyah fil Islam, pendidikan dalam Islam, at-tarbiyah inda muslimin, pendidikan di kalangan orang-orang Islam, at-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan Islam. Nah, definisi pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis serta Al-Aqal. Nah, penggunaan dasarnya haruslah berurutan. Al-Quran lebih dulu. Bila tidak ada atau tidak jelas dalam Al-Quran, maka harus dicari dalam hadis. Bila tidak ada atau tidak jelas di dalam hadis, barulah digunakan Al-Aqal atau pemikiran. Tetapi temuan akal tidak boleh bertentangan dengan jiwa Al-Quran. Nah, selanjutnya ada ilmu pendidikan berbasis sunnatullah dan qadarullah. Nah, pengertian sunnatullah. Kata sunnatullah dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnatullah antara lain berarti kebiasaan. Nah, sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Nah, adapun pengertian lain, sunnatullah merupakan hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaksud di dalam Al-Quran, hukum kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. Nah, takdir atau qadar adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dituliskan oleh Al-Qalam, pena, dan segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Nah, yang pertama ada ilmu berdasarkan sunnatullah, segala bentuk ilmu pengetahuan beserta segala teori dan rumus di dalamnya yang dikenal dan dicapai oleh manusia secara amat objektif sesuai dengan fakta kenyataan secara apa adanya tanpa ditambah dan dikurangi. Nah, pada dasarnya hanya semata hasil dari pengungkapan atas sebagian amat sangat sedikit dan ilmu pengetahuannya terutama sunnatullah. Bahkan nantinya segala bentuk ilmu pengetahuan yang belum dikenal juga hasil dari usaha mengungkap atau menginformasikan sunnatullah yang justru telah ditentukan oleh atau ditetapkannya sebelum awal penciptaan alam semesta ini. Nah, ilmu berdasarkan qadarullah. Nah, sesuai dengan firman Allah yang artinya, Jabir bin Hayyan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang hamba sehingga beriman kepada takdir baik dan buruknya, sehingga ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya yang sudah ditakdirkan tidak akan meleset darinya, dan mengetahui apa yang belum menimpanya atau yang belum ditakdirkan niscaya tidak akan pernah terkena padanya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, selanjutnya ada ayat Quran dan Al-Hadis. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pendidikan adalah surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, jaminan bagi para penuntut ilmu. Nah, sebagaimana hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuntut surga. Hadis riwayat Muslim.
Nah, kemudian ada hadis tentang menghadirkan pendidikan yang baik sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim yang artinya tidak suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian ada hadis menjadi pendidik yang baik yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik dan menunda dengan memberikan ilmu sedikit-dikitnya yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Billahi fisabilillah haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.